Halo para pembelajar, sahabat-sahabat Cemi, bagaimana kabar kalian? Kalian ternyata kena prank, karena banyak orang berpendapat bahwa kimia itu sulit, tetapi ternyata kimia itu mudah. Dan yang pasti, kimia itu asyik. Selamat bertemu kembali di Cemi Corner, channel yang buat kalian nyaman belajar kimia. Video ini akan membahas kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan menyimak dan belajar tentang kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, koloid digunakan dalam berbagai kebutuhan. Salah satunya dalam bidang industri kosmetik. Salah satu produk unggulan dalam bidang kosmetik adalah lipstik atau pewarna bibir. Bagi wanita atau artis, lipstik bahkan menjadi kebutuhan pokok untuk merias wajah mereka. Lipstik merupakan salah satu sistem koloid, yaitu tipe koloid sol padat. Mari kita lihat sekilas tentang sejarah lipstik. Lipstik telah digunakan oleh Firaun wanita, Cleopatra. Pada masa itu, lipstik dibuat dari ekstraksi rumput laut, yodium, bromin menit, juga ekstrak kumbang, dan semut untuk mendapatkan warna merah tua. Masa keemasan industri lipstik di Eropa dimulai pada abad pertengahan, dan sekarang industri lipstik merupakan salah satu industri yang penting di Eropa. Sekarang mari kita lihat lipstik sebagai koloid sol padat. Bahan dasar yang terdapat pada lipstik antara lain. Pertama, lilin. Bahan ini merupakan bahan dasar yang memberikan efek lipstik mudah diaplikasikan pada bibir. Jenis lilin yang digunakan yaitu lilin lebah dan lilin carnauba. Kedua, minyak. Lebih dari 60% dari berat lipstik adalah minyak. Jenis minyak yang digunakan adalah minyak nabati, seperti minyak jarak, minyak lanolin, atau cocoa butter. Keempat, pigmen atau pewarna. Dengan perkembangan teknologi, pewarna lipstik dibuat dari bahan-bahan yang aman bagi kulit dan lingkungan. Kelima, alkohol. Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk lilin dan minyak. Keenam, penstabil. Sebagai penstabil digunakan senyawa aluminium hidroksida. Dengan bahan-bahan itulah lipstik dibuat. Sebagai bahan diskusi, bagaimana teknik pembuatan lipstik? Tulis pendapat kalian dalam kolom komentar. Sekarang mari kita lihat penggunaan sistem koloid pada bidang pengolahan makanan. Kita akan ambil satu contoh jenis bahan pangan atau makanan yang merupakan sistem koloid. Bahan pangan itu adalah keju. Bahan makanan kaya nutrisi ini adalah koloid. Koloid tipe emulsi padat. Keju merupakan bahan olahan dari susu. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan cara memisahkan komponen padat dari susu. Proses pembuatan keju dilakukan dengan menambahkan bakteri dan enzim. Berikut ini adalah proses pembuatan keju. Proses yang pertama adalah pasteurisasi, yaitu proses memanaskan susu dengan suhu 70 derajat Celcius yang bertujuan membunuh bakteri patogen. Selanjutnya susu didiamkan pada suhu hangat 32–40 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu ideal untuk pertumbuhan bakteri baik yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Proses berikutnya adalah pengasaman. Proses ini dilakukan agar enzim dapat bekerja dengan optimal. Cara pengasamannya dengan penambahan bakteri asam laktat. Bakteri yang digunakan dalam pengolahan keju adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri akan menghasilkan proses glikosis, yaitu proses mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, dan diasetil. Asam-asam ini menurunkan pH
dan susu menjadi lebih asam. Selain itu, bakteri juga memberikan karakter rasa dan tekstur pada keju. Karena itu, rasa dan tekstur dipengaruhi oleh jenis bakterinya. Proses berikutnya adalah penambahan enzim Ranet. Enzim Ranet akan membuat susu mengalami koagulasi. Koagulasi terjadi antara 15-30 menit setelah susu dicampur rata dengan rennet. Setelah susu mengalami koagulasi, susu menjadi curd atau gumpalan. Untuk memisahkan curd dari whey atau cairan yang tercampur di curd, maka susu akan kembali dipanaskan hingga 38 derajat Celcius. Selanjutnya adalah proses pematangan keju. Proses pematangan ini prosesnya sesuai dengan macam-macam jenis keju. Misalnya keju cheddar. Mengapa berasa asin? Karena pada proses pematangan, pada cutnya ditambahkan garam. Proses terakhir adalah penyimpanan. Keju disimpan berdasarkan jenisnya hingga waktu yang diinginkan. Ada yang disimpan dalam hitungan bulan. Ada juga yang bisa disimpan hingga bertahun-tahun. Masih banyak contoh kegunaan koloid dalam pengolahan makanan. Silakan kalian mencari contoh-contoh yang lainnya. Pada bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan pada minyak ikan, penisilin dalam bentuk suntikan, obat salep, obat berbentuk krim, dan obat-obatan yang kita konsumsi banyak berbentuk koloid. Pada pembuatan obat, biasanya ada zat-zat yang tidak dapat larut dalam air, sehingga harus dikemas dalam bentuk koloid supaya mudah dikonsumsi. Misalnya, obat dalam bentuk kapsul dan emulsi obat batuk. Prinsip dialisis juga diterapkan dalam proses cuci darah atau hemodialisa. Masih banyak penerapan konsep koloid dalam bidang farmasi dan kesehatan. Hal-hal yang disebutkan tadi hanya beberapa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Tetap semangat and see you